Jadi perlunya kita untuk saling mengingatkan. Nah, tadi saya sebut di dalam pembukaan, kalau pengen menjadi orang terpilih, itu bukan orang yang naik haji setiap tahun, bukan lagi yang puasa sepanjang tahun. Kuntum khaira ummati, kalian adalah umat yang terpilih, ukhrijat linasi, yang dilahirkan kepada manusia. Syaratnya apa? Menyeru kebaikan, memerangi kemungkaran, dan beriman kepada Tuhan. Dalam konteks memerangi kemungkaran diatur oleh hukum negara biar tidak terjadi saling benturan. Tapi dalam konteks menyeru kebaikan, semua orang boleh. Tapi dalam konteks menegakkan hukum, karena ini identik dengan merampas kemerdekaan. Misalnya kalau jenengan karena semua pengen menegakkan hukum, semua bisa menahan orang, nah ini akhirnya terjadi permasalahan, sehingga diatur oleh hukum negara siapa yang diperbolehkan untuk hal itu. Karena kalau semuanya melakukan itu, nanti bukan terciptanya kondusivitas, tapi malah menjadi permasalahan, yaitu konflik. Kondusivitas itu terganggu ketika terjadi konflik. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan karena adanya paham yang salah dan salah paham. Kita baru-baru ini mendengar ada yang menghalalkan darahnya Muhammadiyah, ya kan? Kita dengar. Nah, itu kenapa? Karena dia itu pahamnya salah. Sudah pahamnya salah, dia kemudian salah paham sama Muhammadiyah. Ketika kebencian di hati kita ini sudah hilang, maka hal-hal berikutnya seperti paham yang salah paham itu akan hilang, sehingga konflik akan hilang. Sehingga dalam hukum negara itu ada istilah kedamaian akan tercipta bukan karena pelucutan senjata saja, tapi karena pelucutan kebencian di setiap hati kita. Nah, dalam konteks hukum agama, semua agama secara universal pasti mengajarkan kedamaian. Tapi dalam praktiknya, karena adanya orang yang salah paham, kemudian pahamnya salah, sehingga muncullah kebencian-kebencian itu, sehingga muncul gesekan kepentingan. Gesekan kepentingan menimbulkan konflik. Sehingga dalam konteks hukum agama, kalimat yang dipakai adalah apapun agamamu, kedamaian tercipta bukan karena agama. Saya ulangi, kedamaian tercipta bukan karena agama, tapi karena budaya. Apapun beda agamanya, saya Nasrani, jenengan Muslim, ini Buddha, saya NU, saya Muhammadiyah, saya apalah, apapun ajaran agamanya, pahamnya, kalau budayanya ngopi bareng, ngeteh bareng, itu kedamaian akan tetap terjaga. Itu akan terjaga. Jadi kedamaian itu yang pertama bukan karena pelucutan senjata saja, tapi pelucutan kebencian di hati kita. Yang kedua, kedamaian tercipta bukan karena agama, tapi karena budaya kita. Saya beda paham sama Pak Hilal, tapi kalau tiap hari saya ngopi bareng itu, antara perbedaan itu menjadi tidak masalah, karena menjadi bagian dari cerita kita untuk berdiskusi.